Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dulu, nama saya Rizky Adazals. Sebelumnya kan kita udah bertemu ya di minggu lalu gitu. Ini siang-siang gini mungkin Bapak dan Ibu juga sudah mulai mengantuk gitu karena memang memang sudah jam-jam ngantuk ya gitu. Jadi pokoknya nanti kalau pada saat saya menjelaskan gitu terus ada pertanyaan dari Bapak dan Ibu sekalian, bisa langsung ditanyakan aja biar sama-sama nggak ngantuk gitu. Karena kalau nggak ditanya nanti saya ngantuk gitu. Oke. Jadi di minggu ini, ya. Jadi di minggu ini kita akan membahas mengenai iconic design. Tapi sebelum kita membahas mengenai iconic design, saya ingin menjelaskan dulu mengenai capaian mata kuliah pada perkuliahan kali ini, yaitu mahasiswa mampu membedakan produk dengan kriteria good design dan iconic design. Gitu. Kedalaman dalam memahami kriteria good design dan iconic design. Ya. Selanjutnya. Nah, minggu lalu itu kan kita udah bertemu ya. Jadi saya mau recall sedikit nih tentang perkuliahan di minggu lalu gitu. Yaitu mengenai 10 Principles of Good Design by Dieter Rams gitu. Kenapa saya membahas ini dulu dan saya recall ini dulu karena nanti ada kaitannya dengan mata kuliah dengan materi yang akan saya jelaskan di minggu ini gitu mengenai iconic design. Nah, minggu lalu saya sudah menjelaskan bahwa ada 10 Principles of Good Design by Dieter Rams yang mungkin bisa dibaca di sini, yaitu desain itu harus inovatif, produknya itu harus useful, estetik, terus mudah dimengerti, terus tidak mengganggu, honest atau jujur, long lasting, terus good design is true down to the last detail, terus itu environmental friendly dan juga good design is as little design as possible atau tidak terlalu ribet. Jadi kalau misalnya pada saat kita membuat suatu desain, terus desain tersebut itu terlalu berlebihan, itu berarti tidak termasuk dalam good design. Nah, kaitannya apa dengan iconic design? Kaitannya adalah iconic design itu kecenderungan adalah irisan dari good design itu sendiri. Jadi biasanya produk-produk yang masuk dalam iconic design itu memenuhi 10 principles of good design. Walaupun tidak seluruhnya itu masuk dalam 10 principles of good design, tapi kecenderungan akan masuk ke sana. Nah, sekarang saya mau nanya nih, kalau saya bicara tentang iconic design atau iconic aja deh, kita berbicara tentang iconic aja gitu. Kalian kira-kira dari beberapa gambar yang saya kasih ke kalian ini, mana yang iconic? Aku tahu. Iya. Coca-Cola. Oke, Coca-Cola. Alasannya kenapa, Mas? Ya itu. Ada anunya tuh secara dulu kayak gitu-gitu aja jadi ikonik gitu. Oke. Misalnya saya nemu di luar Coca-Cola itu taman kayak gitu. Oke, baik. Ada lagi yang mau menjawab? Barangkali mungkin ada yang mau menjawab harimau Malaya ya? Baik, warga sekitar. Mau apa tuh? Mau diapa? Tahu. Ya, jadi dari beberapa desain yang ada di sini sebenarnya kan ada beberapa desain yang memang terbilang unik ya. Dan di sini juga kalau misal dari gambar yang sudah saya berikan ke kalian ini sebenarnya dari pojok yang paling sana ke sini itu semakin mendekati ke iconic design. Karena pada faktanya Juicy Salif karya Philip Stark itu masih termasuk dalam desain yang masuk dalam perdebatan gitu. Apakah ini masuk dalam iconic design atau tidak gitu. Nah, nanti kita akan bahas di materi selanjutnya. Ya. Lalu saya mau nanya nih, tadi saya mau nanya. Tadi kan katanya kalau botol itu salah satunya iconic design ya. Terus saya nanya, kalau misal pada saat waktu itu nih si Karl Eldean pas lagi ngedesain tiba-tiba ngantuk gitu, terus habis itu ngide botolnya dipanjangin aja gitu kepalanya gitu. Apakah tetap menjadi iconic design atau tidak? No, tidak. Tidak? Karena Tidak fungsional, Pak. Nanti kalau dijajar bersamaan bisa tertekan malah merusak itu, Pak. Oke, baik. Ada yang menjawab ya. Nah, kita akan bahas juga nanti secara detailnya adalah iconic design itu memang produk yang tidak hanya menarik dan fungsional, tetapi juga membentuk suatu budaya, dikenang sepanjang masa dan menjadi standar atau inspirasi bagi produk-produk sejenis atau setelahnya, ya kan? Setidaknya ada 12 kriteria yang mencakup sebuah desain yang dikategorikan dengan iconic design. Ya. Yang pertama nih, yaitu pioneer. Sebagai contoh adalah iPhone 2007 yang notabene adalah iPhone pertama yang dikeluarkan oleh Steve Jobs. Menjadi sebuah rujukan pada produk-produk sejenis dan sesudahnya. Ya, termasuk produk-produk iPhone yang kalian gunakan sekarang ataupun mungkin tidak iPhone juga mereknya seperti Samsung dan lain-lain. Karena pada saat waktu itu si Steve Jobs memperkenalkan mengenai UI, layar sentuh, gestur, dan standarisasi App Store dari itu sendiri gitu. Yang notabene akan diimplementasikan juga di produk-produk lain selain Apple. Oke. Lalu yang kedua, value teknologi. Kalau misal tidak bisa menjadi yang pertama gimana? Jadilah yang terakhir. Enggak ya Bapak Ibu. Soalnya kalau yang terakhir itu nyari pasangan.
gitu. Jadi kalau misalnya tidak bisa jadi yang pertama, maka tingkatkanlah value-nya gitu. Tingkatkanlah value-nya. Nah, Tesla Model S ini adalah salah satu contoh dari value teknologi. Dia tuh bukan sebagai mobil listrik pertama, tapi dia yang membuat bumi mobil listrik itu sendiri. Jadi dia mengintegrasikan AI dengan sport car elektrik yang desainnya minimalis sebagai bentuk benchmark baru. Nah, yang akhirnya sekarang nih di Surabaya mungkin Bapak dan Ibu juga melihat teman-teman dosen Bapak dan Ibu mungkin menggunakan mobil BYD dan lain-lain yang mobilnya bentuknya mirip-mirip seperti ini. Yang akhirnya membuat banyak orang akhirnya memilih mobil listrik karena bentuknya juga oke. Nah, selanjutnya nostalgic. Nah, kalau kita bicara soal iconic design, itu ada yang namanya memori-memori masa lalu. Wah, ini. Jadi kalau gambarnya itu mungkin memori itu membekas seperti cinta pertama gitu. Nah, kalau saya memberikan contoh ya Vespa PX 1970, ini desainnya dari dulu ya konsisten seperti ini aja. Tahun dari 1970 sampai sekarang kalau misal Bapak dan Ibu melihat di jalan, ya Vespa PX bentuknya seperti ini aja gitu. Retro, klasik, bikin orang langsung bernostalgia. Apalagi kalau misal Bapak dan Ibu pernah memiliki atau pernah memiliki pengalaman terhadap produk tersebut gitu. Sampai sekarang masih bertahan, eksis dan digemari. Walaupun di zaman sekarang Vespa juga mengeluarkan mode-mode barunya. Lalu visioner. Ini sebagai contoh Sony Walkman ya. Mungkin Bapak dan Ibu juga mengalami gitu pada saat pertama keluar. Atau bukan pertama keluar, tapi pada saat rame-ramenya tahun 2000-an awal ya. Jadi Sony Walkman ini revolusi besar di tahun 1980-an ya Bapak Ibu. Jadi desainnya kecil, portable dan mindsetnya itu mengubah kita sampai sekarang. Yaitu cara kita menikmati sebuah hiburan. Ya. Mengubah cara orang mendengarkan musik dengan personal, kapan aja, di mana aja. Dan mungkin kebiasaan Bapak dan Ibu itu mendengarkan lagu-lagu galau, menikmati malam sendunya itu juga karena ini, karena ada evolusi besar di tahun 1980-an. Ya. Lalu next ada all-in-one. Ya, sebagai contoh adalah Swiss Army knife. Ini menjadi standar baru bagi kualitas, fungsi, keunggulan dan gaya desainnya. Pada produk ini merupakan produk multifungsi yang secara fungsinya persatu-satuannya itu dilakukan dengan baik. Jadi di sini ada pisaunya, ada obeng, pembuka botol, semuanya menyatu dalam satu, tetapi fungsinya tetap bisa dilakukan dengan baik atau tetap bisa digunakan dengan baik. Nah, ini merupakan salah satu simbol efisiensi yang muncul dari iconic design. Nah, berbeda dari Vespa tadi yang sifatnya adalah nostalgic. Nah, si Stratocaster Fender ini tuh timeless. Kalau yang Vespa tadi itu ada pembaruannya di zaman sekarang, yang notabene sekarang ada Vespa Matic ya mungkin ya dan lain-lain. Nah, kalau Stratocaster Fender dari tahun 1956 sampai sekarang bentuknya seperti ini. Bentuknya sama seperti ini. Ya, tapi sampai sekarang yang masih seperti ini, masih jadi gitar adalah mungkin dari musisi-musisi idola Bapak dan Ibu sekalian. Ya, dengan nilai estetika, fungsi dan kenyamanan tinggi, teruji juga dan tak lekang oleh waktu gitu, bahkan masih setia menemani masa tua Bapak. Kalau misal Bapak dari kecil sudah main musik sampai sekarang ya bentuknya seperti ini aja gitu. Ini adalah timeless. Lalu unique dan attach. Nah, tadi kan sudah ada pertanyaan nih tentang Coca-Cola, tentang botol Coca-Cola. Yang tadi Bapak Ibu juga udah menjawab ya. Jawabnya Coca-Cola di mana dan lain-lain. Nah, unique dan attach itu adalah bukti bahwa si brand tersebut atau si produk tersebut itu awareness-nya sudah terlalu baik secara global. Kalau misal dalam DKV atau misal dalam pemasaran mungkin seperti kayak Bapak dan Ibu mau beli odol bilangnya mau beli Pepsodent padahal mereknya bukan Pepsodent gitu. Nah, Coca-Cola itu sama aja seperti itu. Jadi kalau misal saya memberikan Bapak dan Ibu itu sebuah siluet, itu Bapak kiranya pasti akan tahu kalau produk itu adalah botol Coca-Cola gitu. Nah, terus selanjutnya adalah recognizable. Perbedaan ini dengan unique dan attach adalah recognizable itu Bapak dan Ibu tidak harus tahu secara spesifik produknya itu apa, tapi Bapak dan Ibu dapat mengelompokkan produk tersebut terhadap kecondongan tertentu. Sebagai contoh, IKEA design. Mungkin kalau misalnya Bapak dan Ibu saya tanyakan, saya bawa produk IKEA nih, saya taruh di sini terus saya nanya, Pak, Bu, ini produk namanya apa? Pasti nggak tahu, karena namanya aneh-aneh kalau di IKEA, kan? Tapi kalau misal saya datang membawa berbagai macam produk, terus saya jejer segini, terus saya meminta Bapak sama Ibu, tolong kelompokkan beberapa produk terhadap apa dan lain-lain. Mungkin Bapak bisa membedakan mana produk-produk dari IKEA, mana produk-produk yang dari luar IKEA gitu. Nah, dari ciri khas tiap produknya itu kamu bahkan bisa menduga-duga kalau itu produk IKEA. Ya.
Lalu inspirational. Nah, perbedaannya dari yang pertama si Apple, si iPhone, yaitu kalau inspirational itu adalah metodenya atau landasannya. Jadi pengembangan produk setelahnya itu tidak harus produk sejenis. Nah, sebagai contoh adalah Bauhaus Design. Nah, kalau misal kalian sebagai seorang desainer terus kalian nggak tahu nih yang namanya form follow function atau bentuk mengikuti fungsinya, itu kayaknya kurang desain gitu kayaknya. Nah, lah si gerakan desain Jerman ini yang mengajarkan prinsip itu, si Bauhaus Design ini, sampai sekarang pengaruhnya itu banyak banget. Mau di desain grafis, mau di desain produk, mau di arsitektur. Nah, ini tuh ibarat kata udah kayak kakeknya desain modern. Kalau bapak dan ibu keluar beli produk terus habis itu ada modular, terus habis itu meja yang bisa dibentuk-bentuk dan lain-lain. Nah, tapi bentuk itu juga menyesuaikan fungsinya, ya ini dari sini inspirational. Nah, next adalah booming. Nah, perbedaan ini sama viral tetap berbeda ya Bapak Ibu. Jadi kalau misal produk booming, ini sebenarnya bukan semena-mena viral. Kayak misal tadi kan saya nunjukin ada macan ini ya, patung macan dan lain-lain. Itu kan viral, tapi tidak masuk iconic design. Nah, booming ini pada rentang waktunya itu sebenarnya adalah produk yang baik. Hanya relevansinya mulai menghilang karena ada produk-produk lain penggantinya yang lebih baik daripada produk yang ini. Nah, ini adalah sebagai contoh yaitu iMac 60 G3, yaitu pertama kali komputer terlihat seperti ini, bagus nih, tampil fun, warna-warni, transparan, nggak kotak, ngebosenin dan lain-lain. Ya ini, jadi ini merupakan salah satu simbol era digital chip pada tahun 90-an hingga awal 2000-an. Nah, lalu full of appreciation. Ini adalah sebagai contoh yaitu Lamborghini Miura. Ini merupakan supercar pertama dengan desain mid-engine. Garis lekuknya ini pada masa itu nggak make sense kalau dibuat gitu. Karena kenapa bikin kayak gini dan lain-lain, karena orang dulu misal yang penting fungsinya jalan dulu, tapi ada apa ya, ego dari seorang desainer dan dari si sponsornya untuk membuat si Lamborghini Miura. Nah, garis lekuknya pada waktu itu digadang-gadang sebagai mobil paling indah sepanjang masa gitu. Bahkan orang yang dulu nggak suka mobil itu bilangnya tetap bagus gitu. Ini adalah full of appreciation. Lalu yang terakhir adalah change history. Nah, sebagai contoh adalah Polaroid SX70. Ini kamera lipat yang langsung cetak foto. Kalau misal sekarang mungkin kalau misalnya bapak dan ibu punya pasangan yang lain main kamera Polaroid gitu ya, foto terus gitu langsung cetak, ditaruh, ditempel gitu di tembok-tembok gitu, ke lampu-lampu tumbler dan lain-lain. Itu ya ini awalnya dari sini, nggak cuma praktis tapi mengubah cara orang untuk mengabadikan suatu momen. Nah, ini juga jadi cikal bakal budaya instant sharing sekarang, dan ini juga salah satu cikal bakal perkembangan perfilman di Indonesia, di dunia gitu. Jadi kayak kamera, terus lebih itu kayak mirrorless, DSLR dan lain-lain itu juga awal mulanya di sini. Nah, terus apa sih kesamaannya atau apa sih yang menjadi irisan dari good design dan iconic design? Kalau kita tarik ulang, sebenarnya kesamaan dari mereka berdua adalah dua-duanya sama-sama harus diyakini oleh seorang user, atau setidaknya diamini oleh seorang user bahwa masuk good design dan masuk iconic design. Lah, apa yang mengamini itu yaitu dari user experience hierarchy of needs. Terbagi menjadi 3 fase, yaitu pertama, earn individual trust by eliminating frustration and brilliant basics gitu ya. Yang pertama adalah fungsional. Kalau kita sebagai seorang desainer produk, itu kita tidak bisa membuat suatu produk yang nggak ada fungsinya. Harus ada fungsinya karena kita itu dituntut untuk menyelesaikan suatu masalah. Nah, tapi di zaman sekarang itu sudah tidak relevan lagi. Kenapa saya bilang tidak relevan? Apakah bapak sama ibu pernah kalau misal beli sendok terus bertanya sendoknya bisa buat makan apa enggak? Karena udah enggak. Kalau kalian beli motor, kalian nggak akan nanya motornya bisa jalan apa enggak? Enggak, karena motornya udah pasti bisa jalan. Nggak mungkin orang jualan motor nggak bisa jalan. Nah, itu adalah fungsional. Itu adalah tahap paling bawah. Jadi setidaknya sebuah produk itu harus fungsional. Lalu reliable gitu. Itu available and akurat. Jadi pada saat kalian menggunakan tersebut, fungsinya itu dijalankan dengan baik, dengan secara akurat. Kalau misal menggunakan motor, bilangnya speedometernya 60 km, ya memang karena 60 km per jam, nggak tiba-tiba terus ngebut 90 km, seperti itu. Lalu yang ketiga adalah usable, can be used without difficulty. Jadi kalian itu tahu bagaimana menggunakan produk tersebut tanpa kesusahan. Kan sering banget ya kalian beli produk, terus habis itu si buku petunjuknya nggak pernah dibaca tuh, taruh aja dan lain-lain. Itu karena memang sudah sampai tahap itu, jadi kalian sudah bisa mengerti produk tersebut, bagaimana cara menggunakannya dan lain-lain. Itu nanti beririsan juga dengan semantika dan lain-lain. Jadi bentuk dari suatu produk itu bisa menggambarkan fungsinya. Kalau misal kalian melihat gagang pintu, nggak mungkin tiba-tiba kayak
gagang pintunya pakai siku deh gini atau pakai kaki gini, kan aneh gitu. Jadi kalian pasti akan secara refleks alam bawah sadar akan menggunakan tangan kalian gitu. Lalu masuk ke fase 2 yaitu build an emotion connection through reward, surprise, and delight gitu. Yang pertama adalah convenient, yaitu works like I think. Nah, berbedanya dengan usable adalah kalian sudah tahu produknya, jadi secara tidak langsung kalian akan lebih mudah untuk mengerti menggunakan produk tersebut. Nah, kalau convenient itu hal yang baru kalian coba itu bisa terdeliver dengan baik oleh si desainernya, karena dalam pembuatan produknya itu mereka mengusung universal design. Jadi mereka udah tahu nih kalau misal seperti ini nanti orangnya akan menggunakan seperti ini, dan usernya itu mendapatkan atau terdeliver dari si desainernya itu sendiri. Lalu berikutnya adalah pleasurable, yaitu memorable experience worth sharing. Kalau kalian sudah menggunakan suatu produk terus ada keinginan, kayaknya kalau saya misal pakai iPhone ini enak nih, oke, dan lain-lain. Terus kalau misal teman saya itu pakai juga, kayaknya akan suka juga. Nah, kalau sudah sampai titik itu sudah masuk ke pleasurable. Jadi kalian memiliki kesenangan untuk membagikan kesenangan kalian, itu sudah masuk tahap itu. Nah, yang paling atas fase 3 itu create a hope, become an enabler for positive social change, yaitu meaningful, has personal significance. Nah, kayak gini misalnya sebagai contoh, misal saya punya iPhone 15, bapak dan ibu juga sama HP-nya, sama seperti saya dan lain-lain. Terus apa bedanya dong experience saya dengan kalian? Nah, itu yang membedakan seorang desainer itu pintar menaruh customizable dalam HP kalian gitu, ke mobil kalian, yang itu membuat adanya koneksi yang lebih mendalam antara kalian dengan gadget kalian gitu. Walaupun kita HP-nya sama, tapi isinya berbeda. Bagaimana kalian mengatur UI-nya dan lain-lain itu berbeda. Nah, kalau sudah sampai tahap ini, itu biasanya kalau misal kalian keluar tiba-tiba, HP-nya ketinggalan, jadi bengong aja. Kalau misal temennya pada main HP, cengong aja, ngapain ya, saya juga nggak ngapa-ngapain. Itu biasanya udah sampai ke meaningful, karena kalian merasa ada keterikatan dengan produk-produk tersebut. Itu sudah ke sana. Nah, konklusinya adalah iconic design itu mencerminkan kualitas luar biasa yang melewati waktu dan membentuk standar baru dalam desain. Desainer itu juga perlu belajar dari prinsip-prinsip ini untuk menciptakan produk yang berarti dan dikenal. Nah, sebelum tugas saya ada kuis. Ya? Kuis Pak. Ada kuis. Bentar ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nanti nilai kalian jelek loh kalau misalnya tidak dapat nilai kuisnya nanti sedikit ya, poin nilainya. Tapi kok nggak keluar ya? Kenapa nyetel Pak? Sebenarnya. Iya. Kenapa? Oke, bisa di scan dulu ya, bapak dan ibu sekalian. Oke, Mana Pak ini di pojok? itu ya di pojok ya. Sudah ya? Bapak ibu sekalian sudah di scan? Loading Pak. Nanti. Aman ya? Belum masih? Si, aku mau ngejakin. Nggak mau ya? Jauh banget. Ini bisa disuruhin ya, atau misal datang. Linknya. Iya, kebetulan belum saya buat kodenya. Linknya gitu. Karena linknya mau saya kirim lagi ya. Pak, kayaknya bisa. Bisa Pak. Ini ya, oke ya. Oh ini ya, ini ya kodenya ya. Iya. Tuh, kelihatan tuh. Tuh, 2658. 2658. Masih tulis nih. Gas. Habis ini gas. 4525. Mau ke toilet. Oke. Itu ya kodenya ya. Menti ya? Menti kan? Nanti betul. Nanti Pak, nanti. Udah ya? Belum. Oh belum. Belum masuk. Belum. Masih? Ini ya, kodenya. 265. 265. Terus 8 45 25. 45. 25. Udah guys? Udah? Udah Pak. Udah ya Bapak Ibu sekalian ya. Oke. Pertanyaan pertama nih.
plus ya. Oke, jawabannya adalah MS Low iya. C. Karena Iya. kenapa? Karena fidget spinner itu musiman ya, satu. Sekarang udah gak ada yang pakai, jarang mas kan. Terus Google Glass itu adalah salah satu produk Google yang dibilang kurang berhasil, itu karena juga costnya mahal dan lain-lain. Lalu Nokia Edge juga sekarang sudah tidak ada, tapi MS Low Chair itu dari dulu sampai sekarang masih ada dan masih eksis, walaupun digunakan sama orang-orang yang mungkin secara penghasilan gede banget ya, gitu. Iya, mahal betul. Nah, yang kedua, ini gampang sih harusnya. Harusnya urutannya salah sih, tadi saya ubah. Anggap ini standar baru. Ada nggak yang jawab orang beres? Oke, semuanya benar ya kalau ini. Masa sih kalau misal salah, kalau ibu pasti nggak lulus gitu. Ngarang. Kayaknya gampang banget gitu. Jadi kalau misal nggak salah ya bapak dan ibu harusnya mungkin ngambil kelas lain gitu. Waduh. Iya. Yang ketiga, yang menggambarkan inspirasi bagi desainer lain atau acuan desain modern. Kamu lagi bagi desainer. Tuh, jawabannya adalah desain Bauhaus gitu. Karena tadi kan sudah dijelaskan bahwa yang menggambarkan inspirasi bagi desainer lain, salah satunya adalah desain Bauhaus, yaitu purple function. Fungsi apa namanya? Contohnya ada banyak, kayak ini misalnya katakanlah dia bisa sebagai kursi, bisa juga sebagai meja, tergantung sama penggunanya. Kalau anak kecil mungkin tuh kursi yang paling kecil bisa dijadikan meja, kalau yang besar nanti bisa untuk yang lebih besar, bisa juga dijadikan tangga kalau misalnya kalian mau beli komponen lainnya lebih banyak. Paling tinggi Tiger Baby, saya nggak tahu siapa yang namanya Tiger Baby gitu ya. Oke, gitu sebentar. Desain produk. Alhamdulillah, ternyata Alhamdulillah ya. tertinggi ya. Dilulus. Aku kan anak kedokteran. Iya. Aku anak kedokteran kan. Desain dari desain tadi kan. Anak kedokteran pindah ke desain. Tapi aku juga penasaran Yes. Mbak, kok Mbak udah tahu dokter komponennya apa aja, terus pada kan dari desain produk atau dari S1 itu udah Di kuliah ngomongin gimana? terus ya? Kok kan? Sudah. Oh, di kursi. Kok Mbak dulu belajar ya? Ada matkul pilihan di 10 itu Alkes. Oh di Dispro ada ininya tentang kedokteran Iya, desain kesehatan. Oke. Nah, terus untuk tugasnya atau take home-nya nanti kalian buatlah kelompok berisikan 4 orang. Jadi nggak sendiri, tenang aja gitu, karena lumayan banyak itu kriterianya ada 12 gitu. Carilah satu contoh produk yang dekat dengan kalian, yang dekat dulu aja, nggak usah yang terlalu jauh. Serta menurut kalian memenuhi kriteria dari iconic design. Yang tahu ini 12 kriteria tadi. Ulas produk tersebut dengan menggunakan kriteria yang sudah dijelaskan. Itu terus dari itu nanti file yang dikumpulkan menggunakan format yang ada di situ, iconic design, ada skor kelompok dan yang arti kalian. Lalu filenya berbentuk PPT atau bisa PDF. Seluruh mahasiswa wajib mengumpulkan tugas secara individu. Jadi jangan perwakilan ya, semuanya harus mengumpulkan gitu. Terus nanti yang minggu depan akan dipresentasikan gitu. Satu kelompok presentasi maksimal 20 menit dari hasil dari kerjaan kalian. Kelompok yang tidak presentasi wajib memberikan pertanyaan atau berdiskusi. Jadi nanti pada saat ada satu kelompok yang maju, kelompok lain menanggapi untuk hasil dari presentasi teman-teman kalian. Batas waktu pengumpulannya 1 Mei 2025 pukul 11.59. Kalau tidak ada pertanyaan, saya tutup. Tapi kalau ada, boleh silakan. Aku tanya boleh nggak? Boleh. Gini loh Pak, aku sebenarnya penasaran sih sama apa namanya produk desain itu apakah pernah dipertimbangkan belum consider gitu masalah safety-nya? Iya, Safety-nya. safety-nya masuk. Iya, tapi kok nggak dijelasin ya? Oh, oke. Jadi gini. Makanya tadi kan saya bilang, kan kamu minggu lalu gak ketemu ya sama saya kan? Saya Waduh. di desain. Itu dalam, iya. Ini kalau misalnya saya balikin ke sini di bagian good design, principle of good design. Ini kan ada inovatif, produk harus useful, estetik, produk harus sustainable, unobtrusive atau tidak mengganggu gitu kan. Harus jujur, long lasting. Terus itu true down to the last detail, verbal friendly dan lain-lain, kita bisa as possible. Ini sebenarnya nanti akan mencakup ke sana juga. Jadi
principle of good design itu sebenarnya teorinya ada banyak. Nah, salah satunya yang minggu lalu sudah saya jelaskan juga itu mengenai Dieter Rams gitu, atau principle of good design-nya by Dieter Rams. Nah, dalam prakteknya itu sebenarnya kita tidak 100% harus mengikuti ini. Jadi disesuaikan dengan kebutuhannya. Karena setiap era itu selalu ada pengemukannya sendiri-sendiri. Nah, kita tidak bisa mengatakan bahwa kalau misalnya katakanlah saya membuat suatu desain, tapi ternyata ada yang nggak kecentang nih, nggak keceklis, misalnya kalian nomor 6 nggak anes gitu, atau misal nggak longless dan lain-lain, itu belum tentu good design. Karena sebagai contoh, kalau misal ada kasus di mana banyak sekali orang homeless yang tidur di fasilitas umum, terus kita mendesain suatu desain di mana susah tuh si kursi itu susah ditidurin oleh orang-orang yang homeless. Itu kalau kayak gitu sebenarnya kan jadi tidak human based design ya. Orangnya jadi tidak bisa menikmati itu, tapi secara tidak langsung itu juga menyelesaikan masalah agar fasilitas umum tidak buat tidur orang-orang yang tidak punya rumah dan lain-lain. Nah, otomatis akan tercoreng dong dari sini principle of good design dan lain-lain. Nah, itu tergantung sama kondisinya dan tergantung sama case. Gitu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Nggak apa-apa ya? Boleh. Ini aku mau tanya tentang produk iPhone. Itu kan desainnya tuh hampir sama, cuma diganti-ganti kameranya aja. Betul. Itu termasuk iconic design atau males design kayaknya? Nah, yang tadi saya angkat adalah pertamanya, ya si Apple 2007. Dia itu menjadi sebuah pelopor. Kenapa saya bilang menjadi suatu pelopor? Karena sebenarnya itu bukan cuma ininya saja yang bervalue, tapi apa yang dia tawarkan di dalamnya. Dan saya menyebutkan ya dari interface-nya, layar sentuh, gestur. Dulu tuh nggak ada orang bisa pakai HP, pakai di slide doang kan, kaki dan lain-lain kan. Nah, pada saat itu si Steve Jobs ini memperkenalkan itu. Nah, pengembangan setelahnya itu sudah tidak lagi ke sana. Nah, itu nanti masuknya ke brand value. Jadi product value itu banyak banget. Itu yang tadi akhirnya masuk juga nanti di materi yang di bagian yang sebentar, saya salah ke belakang. Itu di bagian gini, hierarchy of needs. Karena sebenarnya kan kayak gini, kita nggak usah bicara soal iPhone gitu ya. Kita bicara secara keseluruhan desain umum. Gitu. Biasanya kalau mahasiswa desain produk seperti kalian gitu kan, ini kan mahasiswa saya, itu biasanya pada saat mengerjakan tugas itu kan kita mendorong kalian untuk melakukan ide yang sangat luas gitu, concepting yang sifatnya itu coba kalian jangan pikirin dulu nanti cost-nya gimana, jangan pikirin ini dan lain-lain. Yang penting kalian bisa menyelesaikan suatu masalah dari study case yang ada gitu. Nah, tapi faktanya pada saat sudah di lapangan, sudah bekerja secara industri, itu ada hal-hal yang diperhatikan seperti cost production dan lain-lain. Akhirnya produk-produk yang kalian lihat di pasar kan bentuknya sebenarnya mirip-mirip semua. Kalau kalian bicara tentang SUV atau tentang sedan, mau mereknya Hyundai, mau mereknya Honda, mau mereknya apapun, bentuknya gitu-gitu aja. Nah, itu yang akhirnya jadi pertanyaan kan, terus fungsinya desain produk apa? Nah, memasukkan value ini adalah fungsi desain produk. Kita sudah tidak bicara lagi soal fungsi, kita bicara soal experience meaningful. Ada value-value yang ada di dalamnya gitu, yang terdeliver di dalamnya. Kalau misal katakanlah saya beli sedannya itu misal Suzuki atau Baleno misalnya, tapi saya juga beli sedan tapi Mercedes, kan pride-nya beda. Saya pakai Mercedes dan pakai Baleno beda gitu. Nah, itu. Jadi kita memasukkan ini. Nanti ada value-value lain yang di dalam. Itu nanti mata kuliah lainnya ya, anak-anak soal kalian gitu. Ya. Bisa ditutup. Iya, baik. Ya mohon maaf ini jadi terlalu lama. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.